Setelah Jonghyun mengalahkan relik Ramses dengan 4 relik Dewa Mesir miliknya, Jonghyun sudah menaklukkan semua relik kuat di makam Prait yang tengah dia jelajahi. Dia kemudian masih merasakan kalau ada aura relik kuat di dalam bangunan tersebut. Tanpa istirahat, Jonghyun kemudian menghampiri jejak kekuatan relik tadi. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita mulai alur cerita Kaisar Relik part 10. Di tengah ketegangan yang dirasakan Jonghyun dan anggotanya di makam Prait, kondisi Yoo Jae-ha juga ternyata mengalami ketegangan. Setelah diburu oleh perestorasi dari Pandora, dirinya bersembunyi di sebuah gudang untuk menggunakan relik Da Vinci. Di sini, Yoo Jae-ha ingin membuat pangeran Inggris yang palsu. Pangeran palsu ini bakal digunakan untuk membujuk putri Inggris menjual relik miliknya. Rencana Jae-ha dimulai dalam sebuah toilet. Dia menculik pangeran Inggris dan memasukkannya dalam sebuah relik. Bukan cuma si pangeran, para pengawalnya juga ikutan masuk. Setelah itu, Jae-ha keluar untuk mengobrol dengan putri Inggris soal pembelian relik. Relik itu ternyata tidak dijual, namun dengan dorongan sang paman, si putri malah setuju menjual reliknya. Di kejauhan, para perestorasi Pandora yang melihat Jae-ha mulai melaporkan ke atasannya kalau Jae-ha muncul bersama keluarga kerajaan Inggris. Setelah itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Lampu di sana tuh tiba-tiba padam dan sebuah serangan terjadi. Saat lampu menyala, pangeran Inggris sudah tergeletak tidak berdaya. Di sini Jae-ha baru sadar kalau ada yang mengincar keluarga kerajaan Inggris. Untuk membuat suasana tidak makin kacau, Yoo Jae-ha mengeluarkan pangeran Inggris dari relik dan dia juga mengaku kalau dia tahu tentang penyerangan tersebut. Jadi dia tuh menyelamatkan pangeran Inggris. Pengakuan Jae-ha ini dipercayai banyak orang karena tidak lama kemudian pangeran yang diserang berubah menjadi patung. Orang-orang makin percaya tuh saat Jae-ha menangis karena dia mengatakan dia tidak berhasil menyelamatkan sekretaris negara Inggris. Nah, di sini para perestorasi relik Pandora malah mencurigai Jae-ha dan menginginkan interogasi. Jae-ha berusaha melawan dan mengatakan kalau perestorasi relik Pandora lah yang harus dicurigai karena membiarkan penyerangan tersebut terjadi. Di sini, perestorasi relik Pandora tidak bisa apa-apa. Apalagi saat pangeran Inggris lebih mendukung Jae-ha. Kemudian pangeran Inggris menawarkan imbalan untuk Jae-ha. Di sini Jae-ha ternyata tidak serakah dan ingin melanjutkan pembicaraan tentang pembelian relik yang disetujui putri Inggris. Nah, sayangnya pembicaraan tersebut tuh tertunda karena ternyata Jae-ha diserbu wartawan karena sekarang dia jadi pahlawan keluarga kerajaan Inggris. Kembali ke posisi Jonghyun, pria ini sampai di lantai terakhir makam Prait. Saat pintu makam ini dibuka oleh Miller, di sana sudah ada satu relik yang ingin kabur. Untung saja Rob berhasil menangkapnya. Relik ini adalah Loki, relik tingkat dewa yang datang dari mitologi Nordik dan dikenal sebagai dewa tipuan. Jonghyun tahu kalau dewa ini memiliki skill transformasi. Makanya saat dia berubah jadi lalat, Jonghyun bisa mengatasi Loki agar dia tidak kabur. Saat barang Loki diperiksa, dia adalah relik yang menyewakan tiap lantai ke relik lain yang baru saja dilawan Jonghyun. Dengan begitu sudah jelas kalau Loki adalah tuan dari makam Prait. Di sini Jonghyun pun memaksa Loki memberi Jonghyun kendali atas makam tersebut. Nah, tentu saja Loki tidak ingin akan hal itu dan pertarungan pun dimulai. Saat pertarungan antara Sol-A bersama Miller melawan Loki, keduanya sempat menang, namun terus dipersulit oleh transformasi Loki. Di sini Jonghyun punya trik mudah, yaitu menggunakan serpihan relik Heimdall untuk mengalahkan Loki. Di kisahnya, Loki tuh sangat membenci Heimdall, bahkan di perang Ragnarok yang menjadi akhir mitologi Nordik, keduanya bertarung hingga akhir. Di sini Loki yang tengah kemudian diserang oleh Jonghyun dan memberikan pemilikan makam pada Jonghyun. Hal ini menguntungkan meski Loki kabur saat Jonghyun mempelajari kontrak dari makam Prait. Dengan kendali makam tersebut, Jonghyun kemudian tidak menutup makam dan menyuruh Ramses menjaga makam itu. Ya, meski Pandora tidak akan tertipu lama, tapi membodohi mereka selama beberapa hari itu sudah cukup bagi Jonghyun. Nah, saat keluar dari kompleks makam, Jonghyun baru merasakan pusing dan terjatuh. Dia kehabisan tenaga karena menggunakan 4 relik dewa, memulihkan makam, dan juga melawan Loki. Sekarang dia pingsan dan sampai di penginapan. Sol-A dan Miller kemudian keluar mencari makan dan saat mereka kembali, ketuanya ternyata sedang menggila karena resiko telah menggunakan relik secara berlebihan.
Resiko yang diterima Jong Hyun tuh tidak main-main. Dia menghajar semua gangster di Prancis dan bahkan membakar uang yang dia miliki. Menghentikannya bukan hal mudah karena bahkan Miller itu gampang diajar oleh Jong Hyun. Jong Hyun baru berhenti saat Chloe sampai di Prancis. Dengan relik naik tangle miliknya, dia berhasil membuat Jong Hyun pulih. Dia juga memperingatkan Jong Hyun kalau pria ini tidak bisa lepas dari resiko relik. Di sini Jong Hyun memang ingat kalau di kehidupan sebelumnya dia juga menerima resiko dari relik Arkeist yang membuatnya haus akan ilmu pengetahuan. Dia tidak tidur selama beberapa hari karena membaca buku. Di kondisinya yang pulih, Jong Hyun kemudian berencana kembali ke New York. Saat kembali di New York, Jong Hyun menanyakan kabar Yoo Jae-ha. Di sini Chloe memperlihatkan beragam artikel tentang Jae-ha yang viral di mana-mana dan disebut sebagai penyelamat Pangeran Inggris. Jae-ha itu bahkan tidak hanya tampil di TV, tapi juga mendapat tawaran pekerjaan dari berbagai macam perusahaan dan juga akan menjadi anggota VIP di kerajaan Inggris. Kehidupan Yoo Jae-ha akan terjamin mulai dari sekarang. Di sini tuh Jong Hyun mulai khawatir karena Jae-ha bisa saja meninggalkannya. Apalagi dia tuh memang sadar perlakuan Jong Hyun pada Jae-ha memang kelewatan soal pekerjaan. Nah di sini Jong Hyun tidak punya pilihan lain selain mencari keberadaan Yoo Jae-ha sekarang. Yoo Jae-ha ternyata sedang ada di Inggris dan menikmati hidup yang menyenangkan. Dia bahkan menerima banyak tawaran pekerjaan dari pihak lain. Saking sibuknya, dia bahkan mengabaikan banyak telepon, termasuk telepon dari Jong Hyun. Saat sadar telepon itu dari bosnya, Jae-ha mengangkatnya dengan segera dan bilang kalau dia akan tiba di tempat Jong Hyun dalam 30 menit. Benar saja, dalam sekejap pria ini sudah ada di hadapan Jong Hyun. Dia juga membawa beberapa relik dari kerajaan Inggris. Di sini, tuh siapa sangka kalau relik yang diinginkan Jong Hyun tidak ada hubungannya dengan pembegalian makam yang akan mereka lakukan. Jong Hyun ternyata membeli relik untuk memasak dan juga sebuah air purifier. Miller yang melihat bosnya melakukan hal sia-sia karena semua itu sudah bisa mereka dapatkan meski bukan tanpa relik, menjadi gila di hadapan Jong Hyun. Kemenangan Jong Hyun di makam Pride tentu saja dibicarakan banyak orang, tidak terkecuali oleh pihak Pandora. Di sana sedang terjadi rapat untuk membahas Jong Hyun secara eksklusif karena 5 dari 7 makam utama telah ditaklukkan olehnya seorang diri. Nah di sini untuk pertama kali sosok pemimpin dari Pandora muncul, yaitu Tuan Rothschild. Dia mengumumkan kalau mereka sudah punya rencana untuk menaklukkan Jong Hyun sebab mereka telah mendapatkan kekuatan relik unik yang bisa mengalahkan Jong Hyun. Di sini Rothschild bahkan berencana menambah jumlah raja relik versi Pandora karena dia tahu sekarang 4 dari 15 kursi yang dimiliki oleh para raja dimiliki oleh kelompok Jong Hyun. Dengan kehadiran Rothschild, semua orang di Pandora tuh menjadi lebih tenang. Setelah Rothschild keluar, Eve Rockford mengikuti Rothschild dan menanyakan kenapa baru sekarang dia ikutan bertindak. Di sini Rothschild mengatakan kalau ada kekuatan bernama heirloom yang tidak boleh jatuh di tangan Jong Hyun. Makanya dia harus turun tangan langsung. Di momen ini, Rothschild juga menampakkan bentuk aslinya yang ternyata merupakan sebuah relik raksasa bernama Prometheus. Jadi, yang dibalik Pandora tuh bukan manusia, melainkan sebuah relik. Prometheus kemudian memberikan kendali penuh pada Eve Rockford untuk mengelola Pandora, karena katanya dia akan sibuk mulai dari sekarang. Setelah deklarasi besar yang dilakukan Rothschild untuk melawan Jong Hyun, Pandora makin sibuk. Salah satunya dibuktikan dengan intensitas kerja dari Raja Takdir yang mendapatkan tugas ramalan lebih banyak. Setelah menutup telepon dari pihak Pandora, Joshua ternyata kedatangan tamu yaitu Yang Chen. Yang Chen yang merupakan orang paling setia di TKBM ingin meminta tolong pada Joshua untuk meramal tentang Jong Hyun. Joshua itu awalnya menolak karena dia tidak bisa membaca masa depan Jong Hyun. Di sini Yang Chen punya ide yaitu Joshua hanya perlu membaca masa depan Yang Chen. Karena Yang Chen sangat yakin dia akan bertemu Jong Hyun terus-menerus di masa depan. Di sini Joshua tuh baru sadar kalau Jong Hyun memang bisa muncul di masa depan orang lain. Setelah menerima bayaran dari Yang Chen, Joshua pun memulai ramalannya dengan Temple of Delphi yang mewajibkannya untuk tidur. Joshua tuh sangat kaget karena ternyata di masa depan Yang Chen akan berakhir mengenaskan di tangan Jong Hyun. Di mimpi ini, Jong Hyun terlihat sangat marah dan mengatakan Yang Chen pengkhianat, serta Yang Chen adalah penyebab kematian dari keluarga Jong Hyun. Setelah melihat ramalan tersebut, Joshua pun terbangun. Nah, keesokan harinya, Joshua dan Yang Chen bertemu.
Joshua mengatakan kalau Yang Chen akan bernasib buruk di hadapan Jong Hyun dan membuat Yang Chen panik. Apalagi tuduhan tentang pengkhianatan dan kematian keluarga Jong Hyun yang sama sekali tidak diketahui oleh Yang Chen. Hal ini membuatnya panik. Kemudian dia harus mencari cara untuk tetap selamat. Salah satunya adalah mengekstrak info lebih banyak dari Joshua. Nah, di mimpi itu Joshua ternyata bisa membaca pikiran Jong Hyun dan mengetahui kalau Jong Hyun mencari banyak orang. Jong Hyun memang terkenal tuh, bisa merekrut orang berbakat seperti Yoo Jae-ha dan juga Miller. Makanya nama di kepala Jong Hyun ini harus juga menjadi incaran dari Yang Chen dan TKBM. Mendapat daftar nama tersebut, Yang Chen langsung tersenyum. Lalu bagaimana dengan Jong Hyun? Jong Hyun yang tengah menikmati liburannya mendapat telepon mendadak dari Edward. Edward ternyata panik karena produk relik medis mereka tuh mendapatkan review bom yang buruk dari banyak orang. Padahal produksi barangnya tuh baik-baik saja. Di sini Jong Hyun mengumpulkan semua timnya dan memulai investigasi untuk mengetahui penyebab review buruk tersebut. Setelah beberapa saat, Chloe mendapatkan satu kesimpulan kalau review buruk itu tuh ternyata didorong dan memiliki komentar yang sama. Jadi sudah jelas itu ulah buzzer. Nah, di sini Jong Hyun langsung tersenyum dan siap memberi hukuman pada orang yang mengirim buzzer tersebut. Setelah mendapat informasi dari Chloe, Jong Hyun mengumpulkan timnya. Mereka akan mulai mencari siapa pengguna buzzer tersebut dan mereka akan mulai memeriksa TKBM terlebih dahulu. Nah, di TKBM, anak pertama Kwok Taek-jeon ternyata memang menjadi penyebab serangan buzzer tersebut. Dia sendiri tuh yang mengatakan pada Yang Chen kalau itu adalah strateginya untuk membuat Jong Hyun merugi. Yang Chen yang mendengar hal tersebut kelihatan tidak terlalu tertarik karena dia juga sedang sibuk. Yang Chen kemudian memberitahu Kwok Seung-woo kalau dia sudah datang ke Raja Takdir dan mendapatkan beberapa nama yang akan direkrut Jong Hyun di masa depan. Salah satunya adalah Im Hae-jin yang merupakan seorang pemilik toko daging kecil. Yang Chen menegaskan kalau pria ini akan menyulitkan di masa depan jika bertemu dengan Jong Hyun. Nah, Yang Chen itu punya strategi untuk memasukkan pria tersebut ke dalam penjara lewat memalsukan sebuah kasus kejahatan. Dia bahkan meminta tuh pihak TKBM untuk berinvestasi menggunakan relik pemalsu. Di sini Kwok Seung-woo sepakat dan mengatakan kalau kali ini Yang Chen harus berhasil. Keesokan harinya, Yang Chen sudah datang ke toko daging Im Hae-jin. Dia berpura-pura sebagai seorang pelanggan, kemudian menuntut Im Hae-jin tentang tokonya yang tidak layak. Toko itu dipenuhi tikus, kecoa, jamur, bahkan hantu. Hal ini membuat Im Hae-jin dibawa ke polisi. Nah, sekarang Yang Chen tinggal memanipulasi toko Im Hae-jin agar tuduhannya itu bisa membuat polisi yakin kalau Im Hae-jin itu berusaha meracuni pembelinya. Nah, yang Chen tidak ketahui, dia ternyata dilihat oleh Chloe dan Miller. Dua orang ini ternyata diperintahkan Jong Hyun untuk mencari Im Hae-jin. Tapi mereka mengenalnya dengan nama lain, yaitu Dan. Mengetahui kalau Im Hae-jin dibawa oleh TKBM, dengan cepat Chloe menelpon Jong Hyun dan memberitahu situasi yang terjadi. Setelah menelpon Jong Hyun, Chloe dan Miller yang awalnya harus mencari pelaku buzzer malah beralih tugas, yaitu tetap mengawasi Dan. Nah, mereka itu harus tetap tahu keberadaan pria tersebut. Jong Hyun yang bersama Irene hari itu juga bingung bagaimana bisa Dan diseret dengan mudah oleh Yang Chen. Di kehidupan Jong Hyun dulu, Dan tuh merupakan pria beringas yang menggunakan relik Asura, salah satu yang terkuat di kelompok Jong Hyun. Nah, di sini Jong Hyun juga bingung kenapa bisa Yang Chen mengincar Dan. Semua ini hanya bisa terjawab kalau dia secepatnya pergi ke Korea. Di kantor polisi, Dan tidak bisa banyak mengelak. Dia bahkan didakwa lebih berat karena ternyata masalah utamanya bukan cuma persoalan kebersihan toko, tapi melainkan polisi itu mendapat ada 3 tubuh manusia di gudang Dan. Di sini Dan sangat marah dan dia itu ingin langsung keluar membalas Yang Chen. Sayangnya dia begitu lemah jadi dengan mudah dihentikan oleh para polisi. Yang Chen tentu saja senang dengan pencapaian tersebut dan sudah melapor ke Kwok Seung-woo. Beberapa saat kemudian di tempat lain kelompok Jong Hyun tuh juga sudah bertemu. Mereka langsung membicarakan Dan. Chloe mendapat beberapa informasi tentang pekerjaannya sebagai pemilik toko daging dan kemudian Dan tuh memiliki anak yang tengah sakit. Nah, di sini Jong Hyun baru ingat kalau Dan memang kehilangan anak perempuannya saat perang di kehidupan yang lalu. Makanya dia bisa menjadi mesin penghancur tanpa belas kasihan di tim 13 yang dipimpin Jong Hyun dulu. Sebuah cerita yang memang sangat mengenaskan. Nah, untuk tahu lebih banyak, Jong Hyun berniat untuk meminta bantuan kakak angkatnya, Detektif Kim. Sayangnya sebelum menelpon Jong Hyun, dia malah menerima telepon dari Sasaki.
Cewek yang pernah jadi agen Jepang ini sekarang menjadi ketua fans club Jonghyun. Jadi dia tuh merencanakan fan meeting. Jonghyun awalnya menolak hingga dia sadar kalau fanatisme fansnya itu bisa dia manfaatkan. Salah satu manfaatnya itu Jonghyun akan menggunakan fansnya untuk menjadi buzzer tandingan. Dengan sekejap, Jonghyun punya keyboard warrior untuk memberi review bagus pada produknya. Hal ini memang hanya solusi sementara karena mereka harus fokus menyelidiki apa yang terjadi pada Dan. Tidak lama setelah memerintah buzzernya, Jonghyun juga menghubungi detektif Kim untuk meminta bantuan. Saat melakukan investigasi, kelompok Jonghyun berpencar. Chloe menjadi orang yang akan mengawasi anak Dan yang sakit. Kemudian Jonghyun dan Sol-a mencari petunjuk. Keduanya sangat sulit tuh mendapat apapun karena seakan-akan keberadaan Dan dihapus tanpa jejak. Untung saja Jonghyun memiliki detektif Kim. Dia sudah tahu kalau Dan ditahan atas tuduhan pembunuhan. Kasusnya sangat tidak normal karena tidak ada orang yang hilang di Korea dan juga tidak ada berita tentang pembunuhan yang tersebar. Nah, di sini Jonghyun sadar kalau itu semua adalah jebakan yang disiapkan oleh Yang Chen. Jadi mereka harus bergerak dengan cepat. Saat semua orang berkumpul, Jonghyun punya rencana sekarang. Mereka akan melawan TKBM. Bukan dengan relik, melainkan dengan hukum. Jonghyun akan membuktikan kalau TKBM membuat tuduhan palsu tentang Dan. Dan bisa selamat, kemudian wajah TKBM akan makin hancur. Satu batu untuk dua burung. Untuk menjalankan misi ini secara sempurna, Jonghyun akan membutuhkan Miller. Siapa sangka pria ini ternyata seorang pengacara. Miller adalah orang yang tepat karena TKBM juga menurunkan para pengguna relik handal, yaitu tim post processing. Tim ini memang memiliki spesialisasi memanipulasi bukti kejahatan. Jadi mau tidak mau, pertempuran hukum ini akan berubah menjadi pertempuran relik. Di kantor polisi, kita juga melihat keadaan Dan atau Im Hae-jin. Dia mengaku kalau semua tuduhannya itu tidak benar dan dia dituduh oleh pengguna relik. Sayangnya pengacara di sana malah acuh tak acuh dan hidup Dan seperti sudah ada di ujung tanduk. Lalu bagaimana Dan akan menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Jonghyun akan membantunya? Ya kalau penasaran, kamu harus nantikan kita di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe obrolan isekai.